Kali ini kita akan bahas soal SKB perawat yang muda-muda guys. Kalau kalian masih salah berarti kalian masih harus sering-sering latihan soal. Langsung saja soal pertama. Proses resusitasi bayi umur 10 bulan yang tepat adalah? Ayo mana nih guys jawaban yang paling benar. Ingat untuk bayi ya, untuk bayi umur 10 bulan di sana. Jawaban yang benar ialah yang C guys. Lanjutkan BHD jika nadi ada tapi kurang dari 60 kali per menit dan perfusi tidak adekuat. Nah, sekarang coba kita bahas satu-satu opsi jawaban yang lain ya guys. Yang A, kompresi menggunakan satu tangan dengan kedalaman 5 cm. Untuk bayi kedalamannya itu 4 cm ya guys. Kemudian yang B, berikan rescue breathing setiap 6 detik jika nadi ada tetapi nafas tidak ada. Nah, ini untuk dewasa ya guys, per 6 detik. Tapi kalau bayi per 2-3 detik guys diberikan rescue breathing. Yang D, tidak perlu dilakukan pemasangan AED. Salah ya guys, tentu perlu. Kemudian yang E, rasio kompresi dan ventilasi adalah 30:2 untuk 2 penolong. Ini untuk pasien dewasa. Kalau bayi itu rasionya 30:2 untuk 1 penolong. Jadi jawaban paling benar yang C guys. Ini teman-teman beberapa high quality CPR bagi bayi, anak sama dewasa. Ini saya dapat dari latihan BTCLS guys tahun 2024 ini. Jadi silahkan dipelajari. Oke, kita lanjut soal kedua. Seorang perawat memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu B 48 tahun tentang diet diabetes. Media apakah yang tepat diberikan pada ibu tersebut? Mudah lah ya guys. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 2 ialah opsi B guys, leaflet. Mudah ya. Gak mungkin billboard itu buat umum ya, untuk massa karena dia besar. Slide juga untuk beberapa kelompok. Poster, baliho pun seperti itu untuk massa, kelompok seperti itu. Oke, lanjut soal ketiga. Seorang perempuan usia 27 tahun tergeletak di pinggir jalan. Setelah dicoba untuk dibangunkan, korban tidak bereaksi. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Apa nih guys yang kalian lakukan kalau menemukan kasus seperti itu? Iya benar sekali kalian guys. Jawabannya yang A, panggil bantuan. Jadi memang kalau ada seseorang nih tiba-tiba tergeletak gitu, pertama kali kita harus lakukan cek kesadarannya dulu, oke? Baru setelah itu jika dia tidak sadar panggil bantuan segera, lalu kita cek nadi sama pernafasannya. Jika tidak ada nadi sama pernafasan tentu kita lakukan BHD. Jika di sekitar ada AED segera ambil AED. Jadi itu rutenya ya guys. Pertama cek kesadaran, gak sadar langsung panggil bantuan. Kemudian langsung dicek nadi sama pernafasannya. Jika tidak ada kita lakukan BHD segera. Tapi kalau ada AED di sekitar kita langsung ambil AED-nya. Seperti itu. Lanjut soal keempat. SBAR merupakan singkatan dari... Apa nih singkatannya guys? BTW apa sih SBAR? Jadi SBAR itu ialah pola komunikasi yang dilakukan untuk melaporkan atau berkomunikasi dengan teman seprofesi atau antar profesi ya guys. Singkatannya ini dia, itu ya. S-nya situation, kondisi terkini yang terjadi pada pasien. B-nya background, informasi penting yang melatar belakangi kondisi atau keluhan pasien. A-nya assessment, hasil penilaian atau pengkajian kondisi pasien. R-nya recommendation, apa yang perlu dilakukan atau saran untuk mengatasi masalah pasien. Seperti itu guys. Berarti jawaban yang benar ialah yang D ya guys, situation, background, assessment, and recommendation. Oke, next question number 5. Berikut ini yang termasuk dalam pengkajian primer sebelum melakukan label triase adalah... Easy lah ya guys, bisa ya. Apa jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya yang A, kepatenan jalan nafas. Jadi memang pengkajian pertama kali yang harus kita cek atau kaji, yang primer, yang penting itu ABC ya guys. A-nya airway, jalan nafas, B-nya breathing, pernafasan, C-nya circulation, sirkulasinya seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat ialah yang A, kepatenan jalan nafas. Oke, kita lanjut soal ke-6. Pasien A pos operasi laparotomi hari ketiga mengeluh nyeri pada luka operasi. Nyeri seperti disayat, skala nyeri 7. Perawat melakukan perawatan luka pada pukul 9.25 WIB. Pendokumentasian tindakan keperawatan yang tepat adalah...
Udah ini sebenarnya guys, tinggal teman-teman harus teliti saja. Ya, benar sekali jawabannya yang tepat yang B. Telah dilakukan perawatan luka jam 9.25 WIB untuk mengurangi nyeri pasien. Kalau yang lain itu kurang tepat ya guys. Yang A. Lakukan perawatan luka bersih tidak ada pus. Itu kan kata perintah, lakukan. Yang C. Perawatan luka karena luka infeksi. Kurang lengkap ya di sini, cuma seperti itu. Tidak ada tanggal dan lain-lainnya. Yang D. Melakukan perawatan luka untuk mencegah infeksi. Ini kan kayak sedang melakukan gitu kan. Yang E. Dilakukan perawatan luka jam 9.25 WIB. Kurang lengkap saja, tapi ini sudah tepat untuk atau tujuannya itu kurang seperti itu. Oke, kita lanjut soal ke-7. Tindakan keperawatan yang pertama kali dilakukan pada seorang yang terkena luka bakar adalah, ya, apa nih guys yang harus dilakukan? Benar sekali, yang harus dilakukan ialah menyiram luka dengan air mengalir. Jawabannya yang A. Karena jika kita siram luka dengan air mengalir, luka bakar dengan air mengalir itu bisa mempercepat penguapan guys, seperti itu. Kalau kita lakukan misal kompres dingin atau menggunakan air dingin, itu bisa memperlambat penguapan sehingga proses peradangannya cepat dan terjadi nyeri hebat, seperti itu guys. Oke, lanjut soal ke-8. Seorang perempuan 50 tahun didiagnosis CA orofaring. Pasien mengalami kesulitan makan dan minum secara oral. Pasien dianjurkan menggunakan NGT. Pasien menolak pemasangan NGT. Apakah dilema etik pada kasus tersebut? Apa nih jawabannya guys? Oke, langsung kita lihat di kasusnya ya. Di sana dijelaskan bahwa pasien itu dianjurkan menggunakan NGT, tetapi pasien menolak pemasangan NGT. Jadi, dilema etiknya ialah yang C. Benar sekali, otonomi versus beneficence. Kenapa? Karena di sana kan pasien menggunakan haknya menolak pemasangan NGT, itu berarti otonomi ya guys. Kemudian beneficent, kan di sana pasien dianjurkan untuk menggunakan NGT, itu berdasarkan asas kebermanfaatannya menggunakan NGT. Oke, langsung dah soal ke-9. Seorang perempuan 18 tahun dirawat di RS pos amputasi kaki kiri akibat kecelakaan mobil. Berdasarkan pengkajian, pasien terlihat murung. Ketika ditanyakan, pasien merasa tidak puas dengan hasil operasi yang dijalani dan khawatir jika tidak ada yang mau berteman dengannya. Diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus di atas ialah, oke, jadi jawaban nomor 9 ialah yang A guys, gangguan citra tubuh. Karena kita temukan data bahwa pasiennya terlihat murung dan sering menutupi kakinya. Kemudian ketika ditanyakan, pasien mengatakan tidak puas dengan hasil operasi dan khawatir tidak ada yang mau berteman dengannya. Ini sesuai dengan diagnosis gangguan citra tubuh ya guys. Ini ya, definisi dari gangguan citra tubuh ialah perubahan persepsi tentang penampilan, struktur, dan fungsi fisik individu. Penyebabnya banyak itu ya guys, ada 7, silahkan dibaca. Dan gejalanya juga ada, ini sesuai dengan SDKI. Berarti jawaban yang paling tepat ialah yang A, gangguan citra tubuh. Dan akhirnya selesai semua soal kita bahas guys. Gimana? Kalian pasti benar semua kan? Ini soalnya mudah. And good luck ya, see you!